Orang baik itu sering dimanfaatkan orang lain. Namun tidak masalah, teruslah berbuat baik. Besok-besok akan ketahuan siapa yang memang baik, siapa penjahatnya. Allah Maha Baik, mustahil menyia-nyiakan kebaikanmu sekecil apapun. Banyak orang begitu berhati-hati ketika memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Namun mereka tidak berhati-hati ketika mengeluarkan ucapan dari mulutnya, sehingga seringnya banyak melukai hati. Langkahmu akan meninggalkan jejak di bumi, sedangkan lisanmu akan meninggalkan bekas di hati. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang tidak menghina, tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak menyinggung siapapun dengan tajamnya lisan. Ucapan dari lisanmu itu bagaikan obat. Dosis yang tepat akan bisa menyembuhkanmu. Namun jika berlebihan, maka justru akan membinasakan kehidupanmu. Jika ada kata-kata yang melukai hatimu, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan biarkan ia mengendap di hati, agar hatimu tidak penat dan berkarat. Ketika kamu mati, yang bisa kamu bawa hanyalah yang ada di dalam hati, ruhmu, jiwamu. Sedangkan yang terkait dengan fisik, dunia, semua ditinggalkan. Maka mulailah mengisi hati dan jiwamu dengan hal-hal yang bergizi, bukan malah asyik pamer fisik dan dunia yang jelas-jelas tidak akan pernah dibawa di kehidupan setelah mati. Kehidupan di dunia ini, hiduplah tanpa kepura-puraan, berlarilah tanpa penyesalan, lakukan yang terbaik seolah-olah besok tidak ada lagi waktu, dan selalu bersyukurlah seakan kamu orang paling beruntung sejagat raya ini. Hari ini mungkin kamu adalah segala-galanya bagi seseorang. Namun besok-besok kamu tidak tahu. Boleh jadi kamu bukan siapa-siapanya lagi. Hati manusia mudah berubah. Karena itu jangan berlebihan, agar sakitnya tidak terlalu membekas, dan nisbatkan semua rasamu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka teruslah meniti bahagiamu dalam hidup. Bahagia itu tidak identik dengan rasa nikmat, juga sebaliknya. Sengsara tidak melulu tentang rasa sakit. Jika makna bahagia seperti itu, bukan hanya kamu sebagai manusia, hewan pun merasakannya. Hakikat bahagia itu yaitu ketika hatimu dipenuhi rasa cinta kepada Dia Sang Maha Pemilik Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah kebaikan hari ini, lalu lupakan.
Karena setiap hari yang kamu lewati tidak akan pernah terulang lagi. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kamu tidak tahu kebaikan mana yang mendatangkan keridhaan Allah padamu. Semakin banyak kebaikan yang kamu tanam, maka akan semakin banyak kebahagiaan yang akan kamu dapati cepat atau lambat. Hidup adalah sebuah pertanyaan, serta bagaimana manusia menjalani kehidupan itulah merupakan jawabannya. Sukses itu bukan hanya sekedar kamu banyak uang, namun sukses itu adalah ketika kamu bisa membuat orang lain punya harapan dan sikap hati yang hanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun beban masalah yang saat ini kamu hadapi, yakinilah bahwa semua itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Teruslah belajar memahami apa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tanpa belajar tidak akan pernah ada perubahan dalam kehidupanmu. Tanpa perubahan, sejatinya kamu hanyalah jasad tanpa ruh. Ada dua cara untuk bahagiamu. Pertama, kurangi keinginan nafsu duniawimu. Kedua, tingkatkan kemampuan batinmu untuk selalu bersama Dia yang maha membahagiakan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin keadaanmu saat ini sedang sulit dalam kisah kehidupanmu yang paling pahit. Rasa-rasanya mental, fisik, dan batinmu sudah tak sanggup lagi dan ingin menyerah. Namun yakinilah bahwa semua ini adalah rencana terbaik Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kehidupanmu. Jadilah terang dalam gelap, jadilah tenang dalam badai, dan jadilah tentram dalam keadaan apapun, karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan selalu membersamai kehidupan. Bahkan hal paling menyakitkan pun ketika dijalani dengan sabar tetap bisa membawa bahagia. Dekap rasa sabarmu itu, jadikan teman di kala apapun, meskipun saat gelap yang bahkan bayanganmu sendiri sudah pergi, maka kamu tetap punya teman dalam hatimu, yaitu rasa sabarmu. Itulah ilmu kehidupan yang paling tinggi. Demikianlah orang-orang yang jahat, berbahaya, dan menyakitkan kadangkala menyamar menjadi teman-temanmu, saudara, kerabat, tetangga, atau bahkan pasangan hidupmu. Saat waktunya tiba, saat semua terungkap, dia bisa mengkhianatimu dengan amat teganya. Kata-kata ini bukan menyuruhmu jadi berburuk sangka dengan orang lain, melainkan agar kamu senantiasa belajar dari pengalaman dan tetap menjadi pribadi yang mawas diri.
Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan bangsa jin dan manusia, dari gelinciran pasukan iblis, setan dan kroni-kroninya, agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua di kehidupan dunia yang sementara, hingga kita semua masuk ke dalam surganya tanpa ada lagi penderitaan dan air mata. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Adapun kesalahan, kekhilafan adalah keterbatasan saya dalam penyampaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.